وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita membahas tentang siapa-siapa saja atau apa-apa saja, macam-macam hukum seseorang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian setelah dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Ya. Ini yang akan jadi pembahasan kita pada sore kali ini. Di sini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, kemudian ditambahi penjelasan oleh Sohib An-Najmil Wahaj. Di sini beliau mengatakan manfaatahu syai'un min Ramadan famata qabla imkanil qada. Barang siapa yang dia melewatkan puasa Ramadan, kemudian dia meninggal dunia sebelum memungkinkan untuk mengkodoinya. Ya, sebelum memungkinkan untuk mengkodoinya. Siapa saja itu yang dia boleh tidak puasa Ramadan, tapi nanti wajib untuk mengkodoinya. Di antaranya adalah orang yang sakit dan ada harapan sembuh. Ya, orang yang sakit ada harapan sembuh dengan sakit kriteria yang saya sebutkan kemarin. Sakit ada harapan sembuh, maka dia yang wajibnya itu adalah puasa. Karena dia sakit, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib untuk mengkodoinya. Itu yang pertama, sakit tapi ada harapan sembuh. Yang kedua adalah seorang yang musafir. Ya, pada saat Ramadan dia musafir, setelah Ramadan dalam keadaan tidak safar, dia diwajibkan untuk mengkodoi, ya, untuk membayar hutangnya. Kemudian seseorang yang haid, seorang wanita yang nifas, ya, dan seseorang yang batal puasanya pada bulan Ramadan gitu saja, ya, batal puasanya atau dia puasanya tidak sah karena meninggalkan niat pada malam bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengkodoinya. Nah, orang-orang yang seperti ini ketika dia punya hutang puasa, belum ada kesempatan untuk mengkodok, kemudian dia meninggal dunia, ya, kemudian dia meninggal dunia, apa yang dibebankan kepadanya, yang pastinya karena dia itu wajibnya puasa, maka dia tidak wajib, ya, tidak wajib bagi dia, dia sudah meninggal, ya, tidak wajib bagi keluarganya untuk membayar fidyah, ya, dan tidak wajib untuk mempuasakan atasnya, ya, tidak wajib membayarkan puasanya, tidak wajib untuk membayar fidyah, ya. Ini nanti ada perbedaan antara orang yang sakit dia ada harapan sembuh dan orang yang sakit tanpa ada harapan sembuh, ya. Ini contohnya, ini ya contohnya seorang wanita, ini contohkan saja wanita, seorang wanita dia itu haid pada akhir Ramadan, ya, haid pada akhir Ramadan, kemudian masuk ke bulan Syawal, dapat 2 hari bulan Syawal, dia masih dalam keadaan haid, kemudian dia karena suatu sebab terus dia meninggal dunia. Nah, utang puasanya itu bagaimana? Ya, utang puasanya kalau misalnya dia ada utang puasa 3 hari pada bulan Ramadan, bagaimana? Ya, itu sudah tidak berdosa dia, kemudian tidak wajib untuk mengkodoinya bagi keluarganya dan tidak wajib untuk membayarkan fidyah. Seperti itu. Meskipun misalnya
sakit yang dia derita itu bertahun-tahun. Ya, sakit yang dia derita itu bertahun-tahun. Misalnya apa? Misalnya setiap ketemu bulan Ramadan, ya, setiap ketemu bulan Ramadan dia itu sakit. Setiap ketemu bulan Ramadan dia itu sakit atau sakitnya itu terus saja, tapi ini termasuk sakit yang ada harapan sembuh. Bagaimana? Sakit ada harapan sembuh, tapi dia itu sakitnya bertahun-tahun. Seperti apa misalnya? Sakit yang seperti itu ada harapan sembuh, tapi dia sakitnya itu sudah bertahun-tahun. Misalnya 3 kali Ramadan, 3 tahun dia tidak berpuasa. Kemudian ini ada harapan sembuh ya, ada harapan sembuh. Dia wajib untuk mengkodoinya nanti puasa 3 tahun ini atau puasa 3 bulan Ramadan ini. Ya, kemudian kok tidak kunjung sembuh dan dia meninggal dunia, ya sudah 3 bulan puasanya Ramadan 3 tahun itu tidak wajib untuk dikodoi oleh keluarganya, tidak wajib untuk membayar fidyah juga. Ya, sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ini disebutkan di sini apabila bertahun-tahun dia terlewatkan baginya beberapa Ramadan tidak masalah. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan sakit yang diharapkan sembuhnya ya ini catatannya adalah sakit yang diharapkan sembuhnya ya. Untuk sakit yang belum 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 sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Tapi jikalau orang-orang yang punya hutang puasa tersebut dia meninggal dunia ba'da tamakun setelah ada kesempatan untuk mengkodok puasanya ya. Setelah ada kesempatan untuk mengkodok puasanya. Ada seorang wanita dia itu haid atau seorang pria dia itu sakit kemudian dia masuk ke bulan Syawal sudah sembuh ya masuk ke bulan Syawal sudah sembuh yang haid sudah berhenti haidnya kemudian wah si Rioyo ya masih dalam keadaan hari raya waktunya silaturahim waktunya untuk mudik ke sana ke sini perjalanan saya tidak membayar hutang puasa saya dulu nanti saja ditunda seminggu lagi, 2 minggu lagi. Nah, pas perjalanan kemudian kecelakaan dan meninggal. Itu namanya ada kesempatan untuk mengkodok puasanya, tapi belum dia kodoi. Bagaimana kalau seperti itu? Di sini pendapat yang kuat, pendapat yang kuat adalah boleh milih keluarganya ini boleh milih antara ada yang berpuasa untuk mengkodoi si mayit tadi ya ada yang mempuasakannya atau membayar fidyah 1 mud 7 ons ya sekitaran 7 ons seperti itu jadi ada disuruh milih. Di sini dijelaskan bal yustahabbu lahu dzalik. Tapi lebih disunahkan daripada membayar fidyah tadi, lebih disunahkan untuk ada keluarganya yang mengganti puasanya. Ya, puasanya itu digantikan oleh keluarganya seperti itu. Lebih disunahkan seperti itu. Untuk ada keluarganya yang mengganti puasanya. Jadi ini perbedaannya adalah orang yang punya hutang puasa Ramadan, kemudian kalau dia gak ada kesempatan untuk mengkodoinya, keburu meninggal dunia, maka dia tidak wajib apa-apa. Kalau dia ada kesempatan untuk mengkodoinya, tapi belum mengkodoinya, maka dia keluarganya diberikan pilihan antara membayar fidyah atau melaksanakan puasa atas si mayit tadi. Ada keterangan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man mata wa alaihi siyam." Siapa orang yang meninggal dunia dan dia punya tanggungan puasa, soma anhu waliyuhu, maka keluarganya berpuasa untuknya. Ya, keluarganya berpuasa untuknya. Keluarga itu siapa? Apakah keluarga itu adalah ahli warisnya? Tidak. Semua kerabatnya. Ya, kerabat itu apa sih? Kerabat itu bahasa Indonesia.
tapi diserap dari bahasa Arab. Ya, korobatun. Ya, kerabat itu korobatun. Korobatun itu apa? Dekat. Ya, dekat. Maksudnya orang yang dekat dengan dia. Orang yang dekat dengan dia meskipun bukan ahli warisnya. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang lain yang bukan kerabatnya, yang bukan keluarganya, yang ingin untuk membayarkan puasanya, misalnya ini seorang kiai ya, seorang kiai punya santri. Nah, santrinya ini tahu kalau kiainya ini punya hutang puasa. Kemudian santrinya ngalap barokah, ya, mencari barokah dari kiainya, kemudian nantang ke keluarganya. Sudah, saya saja yang mempuasakan kiai. Ya, berapa hutang puasanya? 2 bulan misalnya. 2 bulan itu maksudnya sakitnya sudah lama, sudah 2 tahun berarti. Ya, 2 bulan. Kemudian diambil sama si santri ini. Ya, ini kan namanya orang lain ya, orang lain yang bukan keluarganya, bukan kerabatnya, kemudian mau untuk mempuasakannya. Apakah boleh? Boleh dengan izin keluarga. Ya, boleh dengan izin keluarga. Kalau nggak ada izin, tidak sah. Ya, tidak bisa membayarkan, ya tidak bisa membayarkan puasanya si orang yang meninggal tadi. Seperti itu. Itu adalah masalah orang yang punya hutang kodok puasa. Kemudian tadi adalah orang yang sakit, ya, orang yang sakit, kemudian dia ada harapan sembuh, tapi keburu meninggal dunia. Wajib bagi keluarganya, eh, keluarganya punya pilihan. Oh, astagfirullahaladzim. Tidak ada kewajiban bagi keluarganya untuk melaksanakan apa-apa. Ya, kalau ada harapan sembuh. Kalau nggak ada harapan sembuh, ya tidak ada harapan sembuh, itu maka keluarganya masih wajib untuk mengeluarkan fidyah. Ya. Apa bedanya? Ya, apa bedanya yang ada harapan sembuh dengan yang nggak ada harapan sembuh? Kalau orang sakit yang ada harapan sembuh itu wajibnya dia adalah puasa. Dari awal wajibnya dia adalah puasa. Tapi kalau orang yang nggak ada harapan sembuh, kan dari awal memang wajibnya dia adalah untuk membayar fidyah. Ya, itu perbedaannya. Perbedaannya di situ. Kalau orang yang dia itu sakit dan ada harapan sembuh, dia dari awal ada kewajiban untuk berpuasa, untuk mengkodoinya. Maka ketika dia itu keburu meninggal dunia, maka dia nggak ada hutang apa-apa, tidak ada tanggungan apa-apa. Kalau orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, nah itu dia dari awal memang wajib untuk membayar fidyah. Jadinya dia ketika meninggal dunia ya tetap fidyah itu jadi utangnya keluarganya. Tetap jadi utangnya keluarganya. Gini loh, fidyah itu kapan wajibnya? Jadi misalnya ada keluarga ya, ada keluarga yang misalnya sudah sangat tua sekali atau dia itu sakit nggak sembuh-sembuh, nggak ada harapan sembuh. Ya, setiap berjalan atau terlewat 1 hari puasa, ya, setiap terlewat 1 hari puasa, hari pertama, hari pertama, kemudian masuk waktu maghrib, itu sudah boleh untuk membayarkan fidyahnya. Oh, ini adalah ganti tebusan dari puasanya si ini orang yang sakit ini. Kemudian besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Itu boleh seperti itu. Boleh juga dibayar kontan di akhir. Ya, dibayar kontan di akhir. Misalnya dia itu lengkap sakit sampai 30 hari Ramadan, ya bayar 30 fidyahan, ya bayar 30 mud gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya 1 hari, ya 1 hari ini sudah kelewat, ya 1 hari sudah kelewat sama dia, kan dia berarti punya utang satu fidyah, 1 mud. Maka ya kalau dia meninggal dunia, yaitu utangnya itu tetap dibayarkan. Utangnya tetap dibayarkan seperti itu.
Begitu juga untuk orang yang dia itu tidak puasa Ramadan karena sebab sudah sangat tua sekali. Itu juga dia setiap harinya membayar satu fidyah atau satu mud. Ya. Nah, sudah. Kemudian kita beralih pembahasan. Ini bukan orang sakit, sudah bukan orang tua. Wa ammal hamil wal murdi'. Orang yang hamil dan orang wanita yang menyusui. Ya. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ada dua kemungkinan bagi wanita hamil atau wanita yang menyusui ini, dia tidak berpuasa Ramadan. Kenapa? Siapa yang dia khawatirkan? Jadi hukumnya itu ikut kepada siapa yang dia khawatirkan. Kalau yang dia khawatirkan adalah bayinya, janinnya, anaknya yang dia khawatirkan, maka selain dia wajib untuk mengkodok, dia juga wajib untuk membayar fidyah. Ya, karena ada kekhawatiran atas nyawa orang lain. Ada kekhawatiran atas nyawa orang lain. Kalau misalnya yang dia khawatirkan itu bukan anaknya, ya. Kalau misalnya wanita menyusui, ya susunya normal saja. Dia apa namanya? Keluarnya ya segitu-segitu saja. Dia yang puasa nggak puasa ya susunya tetap normal gitu misalnya. Tapi yang dia khawatirkan adalah dirinya. Ya, yang dia khawatirkan adalah dirinya. Maka dia tidak wajib fidyah tapi masih wajib untuk qadha. Tidak wajib fidyah tapi masih wajib untuk qadha ya. Orang hamil, orang menyusui, tergantung siapa yang dia khawatirkan. Kalau yang dia khawatirkan adalah anaknya, maka dia wajib dua, qadha dan fidyah. Tapi kalau yang dia khawatirkan adalah dirinya sendiri, maka yang wajib cuma satu. Apa? Qadha. Seperti itu. Paham nggih? Nggih. Mumet niku baru awal-awal kehamilan ya, awal-awal kehamilan. Ya, ya tergantung tergantung dari keniatan anak panjenengan ya. Tergantung keniatan anak panjenengan itu sekarang tidak puasanya itu karena khawatir akan dirinya atau khawatir akan janinnya ya. Khawatir akan dirinya, khawatir akan janinnya. Ya, ya. Kalau saran, ya saran dari ibu itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Nanti kan kemudian dia nggak puasa. Nggak puasa itu kemudian siapa yang dia khawatirkan? Ya, apakah dia khawatir atas dirinya sendiri atau dia khawatir atas janinnya? Nanti hukumnya itu ikut kepada siapa yang dia khawatirkan. Itu anu ya, pembahasan hati ya. Yang tahu adalah dia dan Gusti Allah. Yang tahu adalah dia dan Gusti Allah. Kita tidak bisa untuk kamu wajib seperti ini ya, nanti nanti dia apa namanya diberitahu saja hukumnya itu seperti apa, nanti dia bisa mempertimbangkannya. Kan ada kan apa namanya, misalnya ini eh, seorang wanita, ya seorang wanita, dia itu dalam keadaan hamil, kemudian tidak berpuasa, kemudian bagi dia janin saya ini misalnya keguguran pun tidak apa-apa, tapi masalahnya itu ada di saya. Kalau misalnya kemudian dia punya aktivitas, tiba-tiba jatuh, ya kan ya sakit. Namanya jatuh kan sakit. Kemudian dia jatuh, dia berangkat kerja misalnya dalam keadaan hamil, awal-awal hamil itu masih kerja, kemudian sepeda motoran, kemudian kalau keadaannya mumet-mumet tadi kan berarti kalau saya kalau janin ini ya bisa
bisa apa buat lagi gitu maksudnya. Kalau misalnya keguguran nggak masalah bisa buat lagi, tapi atas diri saya sendiri itu nanti ada bahaya bla 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 itu yang saya khawatirkan berarti dia sekarang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Nanti wajibnya dia apa? Dia wajib untuk mengkodok saja karena tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain ya. Kekhawatirannya itu nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Itu kekhawatiran tersebut baik terhadap yang bangsanya manusia, ya, bangsanya manusia, atau misalnya ini, kalau di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan misalnya menemukan, ya, menemukan hewan, ya, kambing misalnya, kambing masuk ke dalam kubangan air cukup dalam, kemudian khawatir kambing ini kalau dia apa namanya dibiarkan akan tenggelam, maka dia menyelamatkan kambing itu, ya, nyebur ke situ, kemudian nyebur air itu masuk ke apa namanya hidung, masuk ke mulut, masuk ke telinga, misalnya kan otomatis puasanya batal. Batal itu gara-gara apa? Mengkhawatirkan kambing. Ya, mengkhawatirkan kambing. Maka wajibnya bagi dia apa? Selain dia wajib mengkodok, maka dia wajib untuk bayar fidyah juga. Karena ada selain dirinya yang dikhawatirkan. Ya. Ada selain dirinya yang dikhawatirkan. Ini yang sudah kita bahas juga orang yang menunda kodok Ramadan sampai ketemu sama Ramadan lagi, maka dia wajib untuk bayar fidyah, yaitu. Kemudian fidyah itu berulang atau berlipat ganda dengan ketemu Ramadan lagi. Setiap ketemu Ramadan itu fidyahnya bertambah kalau belum dikodoi, ya belum mengkodoi puasanya maka fidyahnya itu bertambah. Terus ketika tadi yang masalahnya orang meninggal tadi ya, masalahnya orang meninggal. Si orang itu meninggal. Kemudian dia masih ada utang fidyah. Dari mana dikeluarkan fidyah itu? Dari harta yang mana? Apakah anak-anaknya yang membayarkannya atau dibayar dari mana? Dibayar dari apa namanya? Harta tinggalannya. Dibayar dari harta tinggalannya. Jadi sebelum warisan itu dibagi, ya sebetulnya sebelum warisan itu dibagi itu ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya. Di antaranya adalah wasiat. Ya. Wasiat orang yang meninggal ini, misalnya mewasiatkan orang yang meninggal ini, pastinya wasiat itu sebelum apa? Sebelum dia itu sakaratul maut. Ya, kalau wasiatnya itu ketika dia itu sakaratul maut atau ketika dia itu sakit sudah menjelang meninggal ya sakit dan sakitnya ini sudah eh, mengantarkan dia kepada meninggal itu tadi itu wasiatnya nggak sah tapi wasiat dalam keadaan sehat itu yang sah misalnya dalam keadaan sehat ya dalam keadaan sehat kemudian dia berwasiat kalau orang yang sakit sudah kerasa mau meninggal, yaitu kadang ya seperti itu memang saya wasiatkan ini untuk fukoro, ini untuk anak-anak yatim ini karena apa? Ya terasa gitu maksudnya sudah bukan bukan gelambir ya, bukan gelambir tapi sudah merasa bahwa bekalnya itu kurang sehingga dia pikirannya itu dunia ini ternyata nggak ada gunanya. Ketika saya dalam keadaan seperti ini, sehingga kalau dia apa namanya misalnya mewasiatkan seluruh dari apa yang dia punya itu jadinya merugikan ahli waris ya Da- dari situ dari situ nggak sahnya itu dari situ jadi merugikan
ahli waris. Tapi dalam keadaan sehat, kemudian nanti kalau saya meninggal, tolong saya itu tanah yang ada di situ jadi wakaf, dibangun, ya dibangun apa? Musola, dibangun masjid. Itu bangun musola, bangun masjid itu dari mana? Dari harta peninggalannya si orang ini. Ya, bangun musola, bangun masjid itu ya dari harta peninggalannya si orang ini. Misalnya dia punya tanah, ya tanah ada 4 tanah lah, hektaran tanahnya itu yang diwakafkan untuk masjid itu cuma beberapa meter persegi saja. Kemudian untuk membangun masjidnya bagaimana ya tanah yang lain dijual untuk bangun masjid itu maksudnya. Ya, itu wasiatnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum eker-ekeran warisan. Ya, wasiatnya diselesaikan terlebih dahulu. Nomor 2, hutangnya. Ya, kalau ada hutang, hutangnya diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya dia ada hutang kepada Allah Ta'ala, seperti apa? Dia pernah tidak bayar zakat. Ya, zakatnya ditunaikan dulu. Dari mana itu? Diambilkan dari harta peninggalannya. Dari harta peninggalannya. Kalau misalnya ini ya, misalnya dari ahli warisnya, ini di fikih ini kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk itu bagaimana? Itu kadang ndak lapo, ndak wong bapak sing duwe utang kok aku sing nyaur kan seperti itu. Kan bapak yang punya, misalnya ini bapaknya yang meninggal ya, kan bapak yang punya hutang, kok saya yang membayar hutangnya dari harta saya. Nah, ini kemungkinan terburuknya seperti itu. Kalau misalnya mau dibayarkan hutang itu dari apa namanya hartanya ahli warisnya, bukan dari harta peninggalan warisan dari ini dari orang yang meninggal itu ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau beras ya itu jadi miliknya siapa berarti? Miliknya siapa? Beras itu miliknya siapa? Oh, ngelayat. Oh, ngelayat. Ya, ya. Itu punyanya ahli waris ya. Punyanya ahli waris. Iya, itu diberikan kepada siapa? Iya. A- Ahli waris itu bukan bukan hanya anak saja loh ya. Ya istri juga, istri atau suami itu juga ahli waris ya. Si istri meninggal, kemudian masih ada suaminya, kemudian ada orang ngelayat ngasih beras, ngasih uang kepada suaminya ini, yaitu punyanya suami, punyanya ahli waris maksudnya, punyanya ahli waris mau dibayarkan dari itu bebas. Ya, seperti itu. Misalnya, ini misalnya nggak ada yang mau untuk membayarkan hutangnya, kecuali dari hartanya sendiri ya diambilkan dari hartanya dia sendiri. Seperti itu. Diambilkan dari hartanya itu ya ada hutang kepada manusia, kepada Allah Ta'ala diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian biaya pemakaman. Biaya ngerawat dan biaya pemakaman itu juga diambilkan dari hartanya ya si mayit. Diambilkan dari hartanya si mayit. Adapun acara-acara seperti mendoakan apa itu bukan kemauan si. Ya, itu sudah tanggungannya keluarga. Ya, itu bukan tanggungannya keluarga. Bukan tanggungannya mayit, tapi tanggungannya keluarga. Ya, maksudnya yang saya katakan itu bukan kemauan, ya, bukan kemauan. Maksudnya ya apa namanya? Gimana ya? Nanti salah ngomong saya. Oh iya. Tuh, kalau kalau em, mengurus dan menguburkan, ya ini misalnya ya, misalnya nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau kecuali sama bayaran ya, nggak ada yang mau kecuali kalau dibayar. Ini kalau di
di sekitaran kita itu masih banyak orang baik. Ya, meskipun tidak baik sama Allah Taala, misalnya tidak baik sama Allah Taala itu apa nggali kuburan tapi sampai nggak puasa itu loh maksudnya. Nggak nggali kuburan sampai nggak puasa itu kan namanya baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah Taala itu loh maksudnya. Masih ada banyak orang baik di sekitaran kita. Ya, kadang kadang memberi kepada mereka itu adalah keikhlasan dari keluarga. Ya, memberi kepada mereka. Kalau misalnya nggak diberi itu juga sebetulnya enggak apa-apa, tapi ya ada gerundelnya gitu maksudnya di digibah, dirasani sama mereka gitu. Nah, ini misalnya ini di dalam penguburannya butuh biaya. Kalau di Malang kota sana kan untuk memiliki kuburan sepetak tanah itu kan ya harus beli atau harus nyewa kan seperti itu. Dari mana belinya, dari mana nyewanya? Diambilkan dari itu hartanya si ya mayit tadi. Seperti itu. Kemudian setelah itu semua selesai, baru warisan dibagi. Ya, baru warisan dibagi. Bukan warisan dulu, terus yang lain-lainnya apa namanya nanti dulu pokoknya ini dihitung dulu bagiannya berapa bukan ya tapi itu diselesaikan dulu yang berkaitan dengan si mayit tadi baru nanti setelah selesai urusan si mayit dibagilah warisan itu kepada keluarga. Nah, itu fidyah diambilkan dari harta peninggalannya. Kemudian diberikan kepada siapa? Ya, diambil dari mana? Diberi kepada siapa? Diberikan kepada al-fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Ini nanti masuk juga di dalam pembahasan zakat ya. Apa itu fakir, apa itu miskin? Orang fakir itu adalah ya, yang pendapatannya itu tidak sampai setengah dari kebutuhannya. Pendapatannya tidak sampai setengah dari kebutuhannya. Itu disebut dengan orang fakir. Fakir itu apa? Ya melarat. Melarat itu yang nemen gitu loh maksudnya. Yang benar-benar tidak punya apa-apa. Orang miskin itu siapa? Orang miskin itu adalah yang pendapatannya tidak dapat memenuhi. Ya, tidak dapat memenuhi itu maksudnya dia butuh 100.000 satu hari, tidak memenuhi itu 70.000, tapi masih masih bisa hidup. Ya, masih bisa hidup. Yang layaknya orang itu makan nasi sambil ada lauknya, tahu tempe, itu nggak ada sama sekali. Ya wis nasi makan sama micin gitu misalnya. Atau nasi makan sama terasi atau ya yang seperti itulah. Itu namanya orang fakir sudah. Atau nggak bisa makan nasi, nggak orang fakir yang tidak bisa nggak layak makannya itu nggak layak nasi sama eh, apa garam, nasi sama micin itu orang fakir. Orang miskin itu yang selayaknya yang selayaknya itu apa namanya dia itu makan ada tahu tempe, ada sayurnya, itu nggak ada, cuma ada sayur saja gitu maksudnya. Ya bisa dia eh, hidup tapi nutut-nutut no. Aslinya gak nutut, tapi nutut-nutut no. Itu namanya orang miskin. Ya, orang fakir beda dengan orang miskin. Nah, orang yang dikasih fidyah, ya, yang dikasih fidyah itu siapa? Ya, orang fakir dan orang miskin. Walahu sorfu amdadin ila syakhsin wahid. Dia boleh untuk memberikan beberapa fidyah kepada satu orang. Ya, boleh misalnya keluarganya meninggal punya utang puasa tiga, kemudian dia hutang tiga fidyah atau tiga mud diberikan kepada satu orang saja boleh. Diberikan kepada satu mud kepada satu orang berarti diberikan kepada tiga orang boleh. Kalau satu mud dibagi-bagi, tidak boleh. Kemudian jenis yang diberikan itu apa? Jinsul fitroh yang dibayarkan pas Idul Fitri. Ya, pas zakat fitrah.
yang diberikan pas zakat fitrah. Yang kalau di daerah kita ini kalau zakat fitrah zakatnya apa? Zakatnya adalah beras ya, bayarnya itu bayar beras. Oke, sudah itu. Silahkan kalau misalnya ada yang hadir maupun ada yang online, kemudian ada pertanyaan kami persilahkan. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau tidak menjalankan sholat, apakah ada fidyah yang harus dibayarkan? Ini ada satu pendapat, ya. Ada satu pendapat. Saya temukan pendapat ini di dalam kitab Ajalatul Muhtaj, yang mana dikatakan di sini boleh membayarkan fidyah untuk setiap sholat. Ya, boleh membayarkan fidyah untuk setiap sholat yang ditinggalkan. Boleh membayarkan fidyah untuk setiap sholat yang ditinggalkan. Berapa fidyahnya? Satu sholatnya satu mud. Ya, satu sholatnya satu mud. Seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah kalau tidak menjalankan sholat, apakah ada fidyahnya? Itu jawabannya seperti itu. Itu untuk eh, sebagai rang apa dalam rangka antisipasi ya, antisipasi nanti itu ya fidyah itu kan artinya adalah tebusan. Ya sudahlah dengan menebus dengan apa namanya beras ini atau dengan makanan satu mut ini untuk satu sholat itu berharap nanti selamat di hadapan Allah Ta'ala. Sebetulnya tidak ada kewajiban. Sebetulnya tidak ada kewajiban baik itu mengganti sholatnya si mayit atau membayarkan fidyah untuk sholatnya si mayit. Tidak ada hukum seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam rangka antisipasi, khawatir nanti dituntut sama Allah Ta'ala, maka ya seperti itu. Di fidyahi, ya, ditebus. Ya, silahkan. Meninggal, orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Oh, pas. Oh iya, iya berarti satu mood, ya satu mood. Wajibnya kapan untuk membayarkan satu mood itu? Wajibnya adalah apabila si orang tadi, ya, si orang tadi dia itu punya kesempatan untuk melaksanakan sholat beserta apa yang dibutuhkan untuk sholat. Dibutuhkan untuk sholat itu apa? Wudhu, ya wudhu. Kemudian tutup aurat. Kemudian dia menjalankan sholat. Nah, itu masih ada kesempatan belum belum sampai yang nyawanya itu ada di tenggorokan. Ya, kalau sudah nyawanya ada di tenggorokan itu berarti sudah dipastikan meninggal. Kalau nyawa sudah ada di tenggorokan itu sudah pasti dia meninggal, sudah tinggal apa eksekusinya saja kalau seperti itu. Kalau masih masih apa namanya kan ada orang yang dia itu meskipun misalnya ini kaki sudah apa namanya sudah dingin ya kaki sudah dingin tapi masih ingat sholat ya masih ingat sholat dia masih minta kepada keluarganya untuk nyeponi untuk memwudukannya itu ya kemudian dia melaksanakan sholatnya ya itu kan berarti kalau orang yang masih dalam keadaan seperti itu masih diwajibkan untuk sholat tapi kalau misalnya sudah sampai yang ngorok-ngorok sudah nyawanya di sini itu ya itu sudah tidak wajib untuk melaksanakan sholat sehingga tidak ada fidyahnya kalau seperti itu ya. Kalau misalnya keadaannya itu masih keadaan memungkinkan untuk sholat, tapi karena apa tidak kepikiran mungkin orang yang kalau seperti itu sudah nggak kepikiran ya. Keluarganya saja kadang nggak kepikiran, keluarganya saja kadang nggak kepikiran. Itu berarti keluarganya itu membayarkan fidyah. Itu dalam rangka hati-hati ya, dalam rangka hati-hati. Ya, silahkan. Jikalau ada lagi,
Ya. Ya. Iya. Iya. Ini berarti adakah manfaatnya untuk orang yang meninggal itu ya? Adakah manfaat untuk orang yang meninggal itu? Secara kaidah di dalam fikih, apa-apa yang kita lakukan, ya, yang kita niatkan fardu, ternyata kefarduan tersebut tidak wajib bagi kita, maka jatuhnya jatuh sunnah. Jatuhnya jatuh sunnah. Misalnya ini, saya kok merasa bahwasannya saya ini punya hutang sholat ya. Kemudian dia menjalani kodok sholat. Ternyata di catatan Allah Ta'ala nggak ada di situ, nggak ada hutang sholat bagi dia. Maka jatuhnya jatuh sunnah. Dia melakukan sholat sunnah. Ya, kalau misalnya hal tersebut dikirimkan kepada orang yang meninggal, ya pastinya kalau wajibnya itu tidak ada, maka jatuhnya adalah jatuh sunnah. Nah, itu kan dikatakan ya, dikatakan karena unsur apa ya, unsur menenangkan. Pokoknya kata-katanya nggak jelek gitu aja, nggak apa-apa, nggak usah jadi pikiran berlebih, tidak usah jadi pikiran berlebih seperti itu. Ya, dan pokoknya kata-katanya itu baik untuk meredakan situasi, untuk tujuan kebaikan, maka semuanya itu baik. Ya, ada lagi? Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, di di dalam menjalani sesuatu yang bisa jadi hal tersebut adalah kebiasaan dan bisa jadi bisa bernilai ibadah dengan adanya niat, itu memang perlu ada terlintas di dalam hati bahwasanya ini saya jalankan untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja yang secara gambaran itu bukan sesuatu yang memang benar-benar ibadah. Kayak misalnya ini siwak, ya siwak. Siwak itu kan identik ya, ya nggak pakai siwak yang kayu itu, ya pakai siwak yang kayu itu kan identik dengan sunnah. Ya, pakai siwak yang kayu itu identik dengan sunnah. Tapi ketika memakai siwak tersebut tanpa terlintas di dalam hati niat untuk meniru Rasulullah SAW tidak bernilai ibadah. Jadi di dalam fikih seperti itu. Untuk menghasilkan kesunahan
memakai siwak itu harus ada niatnya. Kalau tidak, ya seperti membersihkan gigi pada umumnya, gitu maksudnya. Membersihkan gigi pada umumnya. Nah, itu ya berharap saja sama Allah Ta'ala hal-hal tersebut memang dicatat benar-benar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan ini secara secara teori, secara teori. Tapi untuk hal tersebut menghasilkan pahala apa enggak itu bukan kemampuan dari manusia. Ya, meskipun sholat pun yang gambarannya itu sholat, ketika sholat itu tidak diganjar oleh Allah Taala, tidak berpahala, yaitu adalah ini saya ada dulu itu omongan, oh kamu kalau menjalankan sholat sunnah, tapi kamu punya sholat wajib yang belum dikodoi, ya punya hutang sholat wajib. Kemudian kamu menjalankan sholat sunnahmu itu tidak ada pahalanya. Saya asal-asalan saja ngomong ini juga ngomong asal-asalan. Lah yang beri pahala itu siapa? Apa kamu apa Gusti Allah? Kok kamu kok ikut jadi Tuhan? Kamu kok ikut jadi Tuhan? Kamu kok ikut menghakimi? Loh, lah daripada nggak sholat sunnah ya kita kan melatih, kita kan melatih untuk kodok yaitu kita cicil. Untuk sholat sunnah, ya kita melatih diri kita untuk sholat sunnah. Lah terus nanti kalau tidak diberi ganjaran sama Allah Ta'ala, ya yang penting saya sudah melakukannya. Ya masa Allah dengan welasnya seperti itu terus perhitungan. Ya, ya. Allah dengan welasnya seperti itu kok perhitungan kan ya kita husnudzon saja dengan Allah Ta'ala ya dengan husnudzon kita itu semoga Allah Ta'ala mau untuk memberi ya itu tadi. Kalau sunnah itu kan perbuatan dan perkataan Nabi, tapi kalau amal itu tidak dicontohkan Nabi, apa masih disebut sunnah? Gini, ini mengarahnya kemana? Ya, ini mengarahnya kemana? Ini soalnya soal-soal seperti ini adalah soal-soal yang ambigu ya. Ya, soal-soal seperti ini adalah soal-soal yang ambigu yang apa namanya mengarahnya itu kemana? Jadi eh, lil makosid eh lil wasail hukmul makosid gitu kalau di dalam kaidah usul fikihnya. Lil wasail hukmul makosid ya. Segala perantara itu hukumnya adalah hukum dari tujuannya. Perantara itu adalah hukum dari tujuannya. Saya punya laptop. Rasulullah dulu laptopan. Apa enggak? Saya bikin kajian dengan Zoom. Ya, dengan Zoom online seperti ini. Kalau dulu zaman dahulu Rasulullah SAW orang mau ngaji ya datang ke masjidnya Rasulullah. Ya, orang mau ngaji datang ke masjidnya Rasulullah, enggak lewat Zoom. Tapi bagaimana? Bagaimana hukumnya? Saya pakai Zoom ini apakah baik apa buruk tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lil wasail hukmul makosid ya perantara itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya itu baik perantaranya jadi baik. Kalau tujuannya itu buruk maka perantaranya jadi buruk. Nah, seperti itu perbuatan sekarang kita yang ada di sekitaran kita perbuatan-perbuatan ini banyak yang nggak ada contoh dari Rasulullah SAW tapi tujuannya bisa jadi kepada kebaikan. Nah, apakah yang seperti itu terus semuanya salah tidak sunnah ya belum tentu dilihat makosidnya dilihat apa tujuannya. Nah, seperti itu jawaban saya kalau mau apa namanya jawaban yang melegakan kepada semua orang. Nah, ini
Saya mohon maaf, saya bukan tipe-tipe orang yang cari leganya orang lain. Kemarin waktu apa? Waktu kumpul-kumpul ya, waktu kumpul-kumpul kemudian ada ada orang, ada orang yang ngomong, saya pernah tanya ke kiai itu bagaimana hukumnya bantengan, ya. Bagaimana hukumnya bantengan. Terus yang kiai ini kemudian bantengan itu bagi yang nggak tahu ya apa namanya memasukkan roh itu loh seperti kuda lumping itu memasukkan memasukkan jin ke dalam tubuh kemudian jadi kalap ya jadi kesurupan itu kan terus joget-joget dan lain sebagainya itu bagaimana hukumnya hal itu kiai-kiai yang ditanya sama orang ini jawabannya itu ada yang gini, wah saya nggak berani untuk ngomong itu jelek ya nggak berani kalau ngomong itu jelek soalnya jamaah saya banyak yang suka itu ya nanti saya kehilangan jamaah saya itu satu. Yang kedua ada yang ngomong gini, di kampung saya banyak juga gitu. Jawabannya itu di kampung saya juga banyak yang seperti itu. Ya, pengen jawaban aman, saya punya jawaban aman. Lebih aman daripada jawaban-jawaban yang seperti itu. Kalau jawaban-jawaban yang seperti itu kan eh, kayak ada unsur setujunya ya, ada unsur setujunya. Saya jawab gini, ya lebih baik lagi sholat ikut majelis taklim. Itu lebih baik daripada bandengan. Ya, lebih baik ikut sholat jamaah, lebih baik ikut majelis taklim. Itu lebih baik daripada bandengan. Bandengan itu tidak lebih baik daripada ikut majelis taklim. Nah, seperti itu saja, gampang. Ya, gampang. Ya, semoga semuanya ini adalah tuntunan Rasulullah SAW ya. Kulil haq walau kana murrun. Katakan yang benar itu benar meskipun itu pahit. Ya, meskipun itu pahit tapi katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi dan ini perlu eh, apa namanya perlu ke lapangan hati dari karena apa? Karena kadang masyarakat itu tidak semuanya setuju terhadap suatu yang benar. Ya, itu ada kalanya nanti omong-omongan yang terlalu kasar itu juga jadi fitnah, maksudnya jadi fitnah itu jadi ribut, ya jadi ricuh di masyarakat. Jadi ya nggak usah ngomong yang apa namanya yang keras-keras ya, yang biasa saja. Ya, katakan saja, ya lebih baik kita sholat jamaah, lebih baik kita daripada ikut bantengan sudah nggak sholat, ya sholat saja nggak apalagi berjamaah sudah nggak ada ilmu di situ. Ya lebih baik ikut sholat jamaah, ikut majelis ilmu itu lebih baik daripada ikut-ikut yang seperti itu. Seperti itu insya Allah semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Apabila ada salah kata, ada kata yang kurang enak di hati,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum